Gamelock 9. 15 Agustus 1969 di Belfast, Irlandia, Buddy muda sedang bermain dengan anak-anak di lingkungannya. Hari itu berakhir dengan kekerasan ketika perusuh Protestan yang marah dipimpin oleh Billy Clanton mulai meneror daerah tersebut dalam upaya untuk mengusir umat Katolik dari kota. Anak-anak melarikan diri dari jalan dan berlari ke rumah mereka saat perusuh membakar mobil dan memecahkan jendela toko. Sementara yang lain menonton dengan ketakutan. Setelah kejadian itu, ketegangan meningkat di lingkungan tersebut. Penduduk kota mencoba membangun kembali kerusakan berat dan mendirikan barikade untuk mencegah kekerasan lebih lanjut. Ibu Buddy, M.A., pergi menemui suaminya, Pak, yang bekerja di Inggris dan telah kembali ke rumah setelah mendengar kerusuhan tersebut. Buddy juga tinggal bersama kakek neneknya, Granny, dan Pop, serta kakak laki-lakinya Will. Buddy bertanya kepada orang tuanya tentang Katolik, yang digambarkan Pak sebagai agama kebencian, meskipun dia mengatakan tidak membenci umat Katolik. Buddy kemudian menghadiri khotbah Katolik di mana pendeta memuntahkan kebencian dan klaim kutukan terhadap Protestan. Orang-orang di lingkungan itu melakukan apa yang mereka bisa untuk mengalihkan perhatian dari ketegangan yang sedang berlangsung, dengan Buddy menonton acara seperti Star Trek, dan orang tuanya bergabung dengan tetangga mereka berdansa di jalan. Buddy juga bergaul dengan seorang gadis tetangga bernama Moira, yang memberitahu Buddy bahwa dia adalah anggota geng. Dia kemudian didekati oleh Billy dan salah satu anak buahnya, karena mereka ingin berbicara dengan ayah Buddy. Pak mengetahui bahwa Billy ingin mengumpulkan orang-orang Protestan lainnya di daerah itu untuk menangkis umat Katolik, tetapi Pak tidak tertarik untuk bergabung dan mengancam Billy jika dia mendekati keluarganya. Pada malam hari, Buddy mendengar orang tuanya berdiskusi tentang kemungkinan meninggalkan Belfast. Emma mengakui bahwa keluarganya terlilit utang, tetapi dia bersikeras untuk tetap tinggal di Belfast, meskipun Pak mengusulkan situasi kehidupan alternatif demi anak-anaknya. Di sekolah, guru Buddy mengelompokkan siswa berdasarkan nilai mereka. Ia mulai jatuh hati pada teman sekelasnya, Catherine, yang termasuk siswa terbaik. Buddy mengungkapkan perasaannya kepada Pop, yang memberinya semangat dan menceritakan bagaimana ia dulu jatuh cinta pada nenek. Buddy menyaksikan Billy menyeret putranya ke arah seorang pria yang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan memberikan uang ke jalanan. Billy meninju wajah pria itu di depan para tetangga, yang menegurnya karena hal ini. Billy kemudian memberitahu Buddy untuk mengingatkan Pak bahwa dia akan mendengar kabar dari Billy. Pop membantu Buddy mengerjakan pekerjaan rumahnya agar ia dapat meningkatkan nilainya dan ia dapat duduk di sebelah Catherine. Guru Buddy mengakui peningkatannya dan menaikkan kelasnya, tetapi Catherine akhirnya digeser untuk duduk di belakangnya. Namun, ia kemudian setuju untuk bekerja sama dengan Buddy dalam sebuah proyek tentang pendaratan di bulan. Setelah pulang sekolah, Moira menemukan Buddy dan mengajaknya ke sebuah toko untuk mencuri. Mereka tertangkap saat Buddy mencoba mencuri beberapa permen, tetapi dia dan Moira kabur, dan Moira menyuruhnya untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Polisi kemudian mendatangi rumah itu untuk menanyakan tentang pencurian itu, tetapi Buddy tidak pernah membocorkannya. Buddy melihat Pak dan Emma berdebat tentang surat yang diterimanya dari petugas pajak, karena Buddy merasa tertekan dengan surat-surat yang mereka terima. Pak mengantar Buddy ke sekolah, tetapi Buddy tetap tinggal di sana sambil melihat Pak berbicara dengan Billy tentang bergabung dengan organisasinya. Pak menolaknya lagi dan mengatakan bahwa Buddy tidak lebih dari seorang gangster yang diagungkan. Emma mendengar di radio bahwa Irlandia sedang mengalami tingkat pengangguran yang tinggi. Pak memberitahu Emma bahwa para majikannya menawarkan pekerjaan dan perumahan yang lebih baik di Inggris. Emma tahu itu pilihan yang lebih baik, tetapi ia khawatir mereka tidak akan diterima di sana karena cara bicara mereka dan karena mereka dianggap pembelot. Menjelang Natal, nenek mengajak Buddy menonton pertunjukan A Christmas Carol. Ia terus menonton film dan buku, seperti Citi-Citi Bang Bang, dan karya-karya Agatha Christie. Emma dan Pak mengabarkan berita kepindahannya ke Inggris kepada Buddy dan Will, tetapi Buddy secara emosional bersikeras bahwa ia ingin tetap tinggal di Belfast. Orang tuanya memutuskan untuk menunda keputusan mereka hingga Paskah. Kemudian, Moira menemukan Buddy di jalan dan membawanya ke kota tempat orang-orang mulai menjarah. Moira mendorongnya untuk merampok sesuatu dari toko, dan Buddy mengambil sekotak deterjen. Buddy pulang dan memberitahu Emma apa yang telah dilakukannya, dan Moira mengejarnya dan memaksanya dan Moira untuk mengembalikan apa yang mereka curi.
Di tengah kekacauan, Billy menyandera Buddy dan MA sementara Park dan Will memergoki mereka. Billy memerintahkan Park untuk bergabung dengannya untuk terakhir kalinya atau dia akan membunuh Buddy dan MA. Saat Billy mencoba menarik senjatanya, Park melemparkan batu ke arahnya dan melucuti senjatanya sebelum Buddy dan MA berlari ke arahnya dan Will. Billy ditangkap oleh tentara dan bersumpah akan membalas dendam terhadap Park dan keluarganya. Keluarga tersebut menyadari bahwa Belfast tidak lagi aman bagi mereka. Pop mencatat bahwa meskipun Billy berada di penjara, seseorang yang lebih jahat darinya akan mengejar keluarga tersebut. MA setuju untuk pindah ke Inggris. Pop jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, dengan beberapa warga kota memberikan penghormatan terakhir di pemakamannya. Keluarga tersebut kemudian pergi ke sebuah lounge tempat Park menyanyikan Everlasting Love. Pada hari ketika keluarga itu akan pindah ke Inggris, Buddy menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Catherine untuk mengucapkan selamat tinggal. Ia bertanya kepada Park apakah akan ada kesempatan antara dirinya dan Catherine karena Catherine beragama Katolik, dan Park berkata bahwa tidak masalah apapun Catherine, asalkan ia juga merasakan hal yang sama terhadap Buddy. Keluarga itu mengucapkan selamat tinggal kepada nenek sebelum naik bus keluar kota. Nenek kembali ke rumah dan menangis pelan.